Oke, selanjutnya masukkan hasil output ke kriteria pengujian. Jika min t-tabel kurang dari sama dengan t hitung kurang dari sama dengan t-tabel, maka H0 diterima. Jika t hitung kurang dari min t-tabel atau t hitung lebih besar dari t-tabel, maka H0 ditolak. Hasil yang didapat berdasarkan t-tabel dan t-hitung tadi, min 2,051 kurang dari sama dengan 1,407 dan 1,384 kurang dari sama dengan 2,051. Maka H0 diterima. Jika dilihat dari nilai signifikansi variabel independen lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel independen itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Pada uji heteroskedastisitas, jika nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari derajat signifikansinya, yaitu 0,05, artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas atau bisa dikatakan homokedastisitas. Berdasarkan hasil yang didapat, nilai signifikansi variabel harga sebesar 0,171 dan nilai signifikansi variabel dari biaya promosi sebesar 0,178. Hal ini menandakan bahwa data tidak terdapat masalah heteroskedastisitas atau bisa dikatakan homoskedastisitas karena nilai signifikansi dari semua variabel lebih besar dari 0,05. Untuk metode yang selanjutnya akan diimplementasikan langsung di SPSS. Oke, untuk yang pertama, dalam metodenya kita buka SPSS, lalu ke Analyze. Selanjutnya kita ke regresi linear, lalu masukkan tingkat penjualan ke dependen dan harga serta biaya promosi ke independen. Lalu, beginilah hasil outputnya. Dalam pengujian regresi linear berganda, didapatkan H0 sama dengan variabel harga dan biaya promosi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Dan H1 adalah variabel harga dan biaya promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Yang pertama, nilai koefisien determinasi dari regresi linear dapat dilihat pada tabel model summary pada kolom R atau R². Nilai pada kolom R sebesar 0,99. Artinya variasi seluruh variabel bebas dapat mempengaruhi perubahan variabel terikat sebesar 0,99 atau 99%. Sedangkan 1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Biaya promosi dan harga secara simultan atau bersama-sama dapat mempengaruhi tingkat penjualan sebesar 99%. Hasil ini signifikan pada alfa 5% berdasarkan hasil uji F. Yang kedua, uji F dalam model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, atau dengan kata lain untuk mengetahui apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Pada tabel ANOVA, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak signifikan. Sedangkan jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel biaya promosi dan harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Yang ketiga, uji T dalam regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak signifikan. Dan jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, nilai signifikansi harga sebesar
0,005, lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Dan berdasarkan hasil tersebut, nilai signifikansi biaya promosi sebesar 0,767, lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel biaya promosi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat penjualan. Selanjutnya yaitu interpretasi model regresi linear berganda. Tolong ke docs lagi, Dil. Di atasnya. Oh, dari situ ya. Dalam persamaan regresi linear, besaran dan arah pengaruh setiap variabel bebas terdapat pada nilai beta yang disebut juga dengan koefisien regresi. Nilai beta terdapat pada kolom unstandardized coefficient bagian B dalam tabel koefisien. Menggunakan rumus persamaan regresi dua variabel independen, Y sama dengan alfa plus beta 1x1 plus beta 2x2. Didapatkan model regresinya yaitu Y sama dengan minus 3.762.869.760 ditambah 57.122,095x1 dikurang 449,729x2. Didapatkan analisis yang pertama, nilai alfa sama dengan minus 3.772.869.760. Artinya, apabila harga dan biaya promosi sebesar 0, maka tingkat penjualan sebesar nilai alfa. Hasil ini signifikan pada alfa 5%. Yang kedua, nilai beta 1 sebesar 57.122,095. Artinya dengan asumsi harga bernilai tetap atau tidak berubah, maka setiap peningkatan biaya promosi sebesar 1 satuan akan meningkatkan tingkat penjualan sebesar nilai beta 1. Hasil ini signifikan pada alfa 5% dari hasil uji T. Yang ketiga, beta 2 sebesar minus 449,729. Artinya dengan asumsi biaya promosi bernilai tetap atau tidak berubah, maka setiap peningkatan harga sebesar 1 satuan akan meningkatkan tingkat penjualan sebesar nilai beta 2. Hasil ini tidak signifikan pada alfa 5% dari hasil uji T. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.